Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan bahas aplikasi yang bernama VCCP. Oke, jadi sebelumnya juga ada yang request ke saya untuk bahas aplikasi ini. Nih komennya, ya, Bang, bahas VCCP. Bang, bahas VCCP yang kayak dibahas sama Bang Anggi, lagi rame tuh. Oke, ini VCCP ini kita pahami dulu ya untuk aplikasinya seperti apa gitu ya. Takutnya ini modus penipuan, oke, yang dimana nanti akan menggelapkan uang kalian seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di aplikasi ini saya lihat ya ada sistem depositan atau sistem penerimaan uang dari membernya, karena basisnya adalah investasi seperti itu ya. Apakah ini aplikasi yang dikatakan investasi yang aman dan investasi yang asli gitu ya? Atau ini cuman aplikasi investasi bohongan ya yang akan berujung penggelapan uang tentunya ya. Uang kalian akan dibawa kabur oleh komplotan aplikasi ini. Ya, kemarin itu udah scam ya untuk aplikasi Ponzi yang kayak Simonida Media, itu uang member dibawa kabur ya. Jadi kita pahami dulu apakah VCCP ini sama kayak Ponzi-Ponzi yang sebelumnya atau memang betul aplikasi penghasil uang. Seperti itu ya. Oke, jadi di layar kita bisa lihat sama-sama. Ya, di sini saya memaparkan aplikasinya ya di tampilan pendapatan. Nih, saya akan jelaskan. Oke, yang sering nonton video saya ataupun paham dengan skema money game Ponzi, kalian udah pasti nebak lah ya, dan udah pasti tahu lah kalau ini ya tabel-tabel seperti ini. Oke, tabel yang seperti ini adalah aplikasi penawaran investasi bodong. Ini money game ya, dari marketing plan-nya ini udah jelas money game. Jadi maksudnya apa? Aplikasi ini sangat berbahaya untuk dicoba oleh orang yang terlalu polos gitu ya, yang tidak paham dengan skema Ponzi, lalu diajak sama para leader gitu, dimanfaatin untuk didungui gitu ya, kalau kata Rocky Gerung seperti itu ya. Jadi di sini ya, ini kan katanya di sini ini adalah investasi ya, artinya ini aplikasi menawarkan investasi ya. Sini dikatakan tabel aturan investasi. Oke, inilah ya investasi yang dijelaskan. Ada modal kalian di sini. Ya, saya bahas secara logika aja ya biar paham. Dan ini ada gajian per bulanan, pendapatan tahunan, dan yang lain-lain lah ya, jumlah tugas, penghasilan harian, seperti itu. Nah, katanya kan ini investasi. Oke, kalian tahu nggak apa itu investasi? Ya, investasi itu yang real ya, yang investasi sehat ya. Investasi sehat tidak menjanjikan keuntungan per bulanan, per harian, bahkan per tahunan. Itu ya, investasi itu adalah kita mengorbankan uang kita untuk suatu aset. Itu kita ada usaha kita ya, uang dingin kita taruh di sebuah aset, mau itu tanah ya, mau itu cryptocurrency gitu, mau itu usaha pun sekalipun seperti itu ya, kita modali lah, kita modali itu reksadana atau forex seperti itu. Tapi pada dasarnya investasi itu tidak pasti untuk keuntungannya, bisa jadi itu anjlok untuk asetnya, kayak emas, kayak kripto seperti itu. Jadi di sini di tabel ini sangat jelas ya, dijelaskan di sini investasi ini pasti ya.
Kata OJK, ya kata OJK dan SWI, kalau ada investasi yang menjanjikan keuntungan, oke, dan itu tidak masuk di akal, itu ciri-ciri dari investasi bodong. Ya, jadi ya di menit ini saya katakan untuk VCCP ini adalah investasi bodong. Berbahaya untuk kalian coba. Money game skema Ponzi. Seperti itu. Kalian paham nggak apa itu skema Ponzi? Ya, skema Ponzi itu, nih ya saya jelaskan ya. Sebenarnya udah banyak kasusnya, gitu. Udah banyak kasusnya. Cuman dia ganti-ganti aplikasi, ya, dengan modus yang berbeda bahkan modus yang serupa. Ini sama kayak modus penipuan Jawa A. Ya, karena untuk modusnya itu adalah nonton trailer video. Ya, udah ketebak ya. Modusnya adalah menaikin rating video gitu ya. Yang dimana itu nggak ada ngaruhnya dengan trailer yang kalian nonton. Ya, itu cuman modus saja, diselimuti aja nih. Untuk skema Ponzi-nya itu diselimuti dengan modus itu. Banyak modusnya, ada pembangkit listrik, ada sewa mesin mining, ya ada sewa, kemarin sewa kargo ya untuk yang di Myers gitu. Si Monida like postingan itu kan udah modus basi, termasuk yang ini udah pernah scam ya, yaitu Jawa AI. Kemungkinan komplotan dari Jawa AI sama dengan komplotan VCCP gitu ya. Jadi saya balik ke pertanyaan tadi, Ponzi itu apa ya? Ponzi itu ya, ini suatu wadah penipuan yang udah dirancang gitu. Oke, jadi mana kalau kalian transfer uangnya ya ke dalam aplikasi ini. Nah, uang yang kalian transfer di sini ini kan ada nih tingkatan-tingkatan levelnya gitu ya. Kalau kalian deposit sekian, kalian akan dijanjikan keuntungan yang sekian. Makin tinggi kalian deposit, akan berlipat-lipat lah keuntungan yang akan kalian dijanjikan gitu. Nah, uang yang di sini kalian depositkan di sini itu berbahaya, teman-teman. Ya, kemana perginya? Itu pertanyaannya ya. Uang kalian yang di sini perginya kemana? Nah, ini menjawab apa itu Ponzi tadi ya. Uang kalian ini adalah perginya ke leader kalian. Siapa leader itu? Leader itu adalah orang yang mengajak kalian bermain. Gitu kan, dia ngasih kode tuh di awal kalau kalian join. Gitu. Ya itulah kode referral mereka. Gitu. Jadi, ketika kalian deposit uang kalian itu ada beberapa persen ke dia. Terus beberapa persen lagi ke leader tingkat yang di atas. Beberapa persen lagi itu ke komplotan. Ya, puncak dari aplikasi ini. Puncak dari skema Ponzi itu. Dan skema seperti ini itu sangat dilarang di Indonesia. Gitu ya. Kalian jangan mikirkan gajian per bulannya berapa gitu. Gajian perhariannya berapa gitu. Yang kalian pikir-pikir itu adalah uang kalian ini. Kalian cemplungin atau enggak ya. Kalau kalian cemplungin itu bahaya loh, teman-teman. Udah banyak kasusnya. Dan itu semuanya uangnya nggak jelas, uang korbannya nggak jelas. Mau dilaporin siapa yang mau dilaporin? Komplotannya nggak tahu. Gitu ya. Mungkin yang kalian bisa laporin itu cuma leader kalian. Tapi terkadang leader kalian ini ada beberapa yang ngaku-ngaku jadi korban untuk menghindar dari kalian. Seperti itu ya. Jadi dari sini udah jelas ya, ini penipuan. Oke. Oke, di sini saya coba ngecek di Google ya untuk VCCP. Ya, saya mau lihat. Oke. Ternyata di sini mereka masih menggunakan modus lama, yaitu mencatut perusahaan luar. Ya, perusahaan orang lah gitu ya. Yang dimana mungkin perusahaan ini udah terkenal gitu ya. Jadi para komplotan ini itu mencatut lah gitu ya. Modal mereka untuk ngibulin orang itu mencatut perusahaan orang yang udah terkenal. Jadi nanti korban ataupun calon korban dari VCC yang palsu ya, yang menawarkan investasi,
itu ngira VCCP yang investasi itu adalah VCCP yang ini. Padahal VCCP ini tidak menawarkan investasi. Ya, sama kayak yang sekarang itu BBH, Myers itu juga mencatut nama perusahaan luar. Ya, dan dulu juga ada namanya Enel Kekuatan Hijau yang mencatut perusahaan Enel. Itu makanya saya katakan ya, ini modus basi yang terus diulang. Gitu ya, para komplotannya nggak kreatif gitu ya buat modus. Ya, karena modusnya itu dan itu aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk pembahasan saya mengenai aplikasi VCCP ini. Dan saya harap, ataupun ini cuman sekedar saran aja sih, tergantung sama kalian. Kalian juga punya pilihan ya untuk memilih gitu ya. Cuman ini saran dari saya aja gitu. Saran dari saya dari aplikasi ini, dari penjelasan saya tadi dan pemahaman saya juga ya. Ini adalah penipuan ya, yang nantinya akan membuat kalian itu tertipu gitu. Ini investasi bodong teman-teman ya. Jadi saya harap untuk pintar-pintarlah ya dalam mencari aplikasi investasi kalau kalian beneran mau berinvestasi. Seperti itu. Banyak sekali ya aplikasi yang udah legal gitu ya. Mau itu trading cryptocurrency, mau itu reksadana ya, ataupun investasi lainnya lah yang ada di uh, dunia internet. Atau kalian mau berinvestasi yang offline juga bisa, kayak investasi tanah, investasi emas. Emas bisa offline, bisa online. Ya, ada aplikasi yang menawarkan investasi emas gitu, dan itu udah ada izinnya dari Bapepti gitu, kayak Pegadaian gitu ya. Jadi untuk VCCP ini silahkan dihindari. Tapi kalau ada nanti yang tidak suka dengan video saya dan ngatain yang macam-macam, itu udah dipastikan itu adalah leader Ponzi yang mau ngerusak konten saya. Seperti itu ya. Jadi kita tunggu untuk drama apa lagi yang ada di VCCP ini ya. Karena ini juga saya lihat masih baru lah ya untuk aplikasinya. Seperti itu ya. Karena biasanya kalau Ponzi yang saya lihat lah ya, kayak Simonida yang udah scam itu kan banyak dramanya gitu ya, banyak sekali dramanya, bahkan sampai udah nggak bisa withdraw pun, nggak bisa diakses pun aplikasinya, itu masih banyak kebohongan dan drama gitu ya, yang dimana itu udah nggak ada gunanya ya. Jadi kita tunggu untuk VCCP ini drama apalagi yang akan muncul ke depannya. Oke, itu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.